Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah akhlak tasawuf dan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri yang bernama Elvira Triana dan 2 orang teman saya yang bernama Rahmi Sofiatul Alamah dan Alif Khofasah Nurjannah akan menjelaskan video tentang Rabiatul Adawiyah. Nama lengkap Rabi'ah al-Adawiyah adalah Rabi'ah al-Adawiyah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Ia juga digelari Ummu al-Khair. Ia dilahirkan di Basrah pada tahun 95 Hijriah. Dinamakan Rabi'ah karena ia dilahirkan di keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, kondisi ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk. Saat itu ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Ismail saat itu merasa cemas. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah al-Adawiyah, ayahnya Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad SAW berkata, "Janganlah bersedih karena anakmu akan menjadi seorang yang sangat mulia, sehingga akan banyak orang yang mengharapkan syafaatnya." Sejak masa kanak-kanaknya, pada saat usia 10 tahun, Rabi'ah telah hafal Al-Quran dan sudah kuat beribadah serta hidup sederhana. Ia tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang biasa dan kehidupan orang-orang saleh yang penuh juhud. Ia tumbuh dewasa secara wajar seperti teman-teman sebayanya, namun ia memiliki kelincahan yang menonjol dibandingkan dengan teman-temannya. Nampak juga pada dirinya sinar ajaran ketakwaan dan ketaatan yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Saat Rabi'ah beranjak dewasa, ayahnya dan ibunya meninggal dunia. Jadilah ia sebagai anak yatim piatu beserta dengan ketiga saudaranya. Sementara ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta sebuah perahu yang kemudian dijadikan Rabi'ah untuk mencari nafkah membantu menghidupi ketiga saudaranya. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu untuk menyeberangkan orang lain dari tepi sungai Najdah ke tepi sungai lainnya. Sementara ketiga saudaranya bekerja di rumah untuk menenun kain dan memintal benang. Suatu ketika di Basrah terjadi bencana. Ketika itu Rabi'ah dirampok dan diculik serta dijual untuk dijadikan budak. Setelah itu Rabi'ah hidup sebagai hamba sahaya dengan penderitaan yang silih berganti. Suatu malam, tuannya terbangun dari tidurnya. Tampak melalui jendela kamarnya, Rabi'ah sedang sujud beribadah. Dalam salatnya ia berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang maha mengetahui keinginan dalam hatiku untuk selalu menuruti perintah-perintah-Mu. Jika persoalannya hanyalah terletak padaku, maka aku tidak akan henti-hentinya 1 jam pun untuk beribadah kepadamu, ya Allah, karena Engkaulah yang menciptakanku." Ketika Rabi'ah masih asyik dalam kelelapan ibadahnya, tampak oleh tuannya lentera yang bergantung di atas kepala Rabi'ah tanpa ada seutas tali pun. Lentera yang menyinari seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah atau cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa aneh yang menimpa budaknya tersebut, majikan Rabi'ah merasa ketakutan. Ia bangkit, lalu kembali ke tempat tidurnya semula, dan duduk tercenung hingga fajar menyingsing. Kemudian, ia memanggil Rabi'ah dan berbicara secara baik-baik, lalu membebaskan budaknya untuk pergi. Kemudian, Rabi'ah pergi mengembara ke padang pasir, dan setelah beberapa saat, ia tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itu, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah.
Robiah mengawali kehidupan spiritualnya setelah ia mengadakan uzlah dengan melakukan tahajud, bangun malam, dan selalu ingat akan kematian. Dengan jalan itu, ia sadar bahwa nilai dunia tidak lebih dari sayap seekor lalat. Robiah meratapi dunia dan ia tidak tergoda oleh kemewahan dan kenikmatannya. Selama hidupnya, ia tidak pernah menikah, walaupun ia seorang wanita yang cantik dan menarik. Ia pun seorang yang cerdas, luas ilmunya, karena ia mengetahui berbagai cabang ilmu agama, seperti fikih, hadis, dan tafsir. Ia telah membebaskan dirinya dari penghambaan dunia, dan ia telah mengangkat martabatnya dengan ketakwaan, tulus, dan ikhlas ke tingkat ma'rifah yang amat tinggi. Sejak saat itu, dari mulutnya selalu keluar kata-kata mutiara, hikmah kebijaksanaan yang dalam, dan tuntunan yang menyejukkan hati. Robiah termasuk tokoh sufi pertama dalam sejarah tasawuf yang dikenal di kalangan sarjana Eropa. Tokoh Robiah ini dipergunakan dalam sebuah risalah abad ke-17 di Prancis. Tentang cinta murni, Robiah merupakan model cinta ilahi. Sepanjang sejarah, konsep cinta ilahi atau mahabbatullah yang diperkenalkan oleh Robiah telah banyak dibahas oleh berbagai kalangan. Meski konsep dan ajaran cinta Robiah sebatas untaian kata penuh makna dan hakikat dari sekadar kata cinta. Berikut adalah salah satu syair cinta karya Robiah Al-Adawiyah. Ajaran tasawuf Robiah Al-Adawiyah. Mahabbah adalah keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaik yang dimilikinya, yakni hatinya kepada kekasih. Cinta atau mahabbah kepada Allah adalah tujuan puncak dari jenjang-jenjang sufisme. Di dalamnya terkandung unsur ridho, syauq, dan uns. Ridho mewakili pada satu sisi ketaatan tanpa disertai adanya penyangkalan. Syauq adalah kerinduan sang pecinta dan uns adalah hubungan yang terjalin. Dari tahap ini, seorang ahli akan langsung mendapat ma'rifah, di mana ia akan mampu menyingkap keindahan Allah dan menyatu dengannya. Sikap cinta kepada dan karena Allah semata ini misalnya tergambar dalam syair Robiah. Wahai Tuhanku, jika aku menyembahmu karena takut dari siksa nerakamu, maka bakarlah diriku dengan api itu. Dan jika aku menyembahmu karena ingin surgamu, maka jauhkanlah surga itu dariku. Namun jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka berikanlah balasanmu yang besar itu kepadaku. Izinkan aku menyaksikan wajahmu yang agung dan mulia itu. Menurut Al-Sarraf, sebagaimana yang dikutip oleh Harun Nasution bahwa mahabbah itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama yaitu cinta biasa. Cinta biasa selalu mengingat Tuhan dengan zikir, suka menyebut nama-nama Allah, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan. Yang kedua yaitu cinta orang yang sidik. Cinta orang yang sidik merupakan orang yang kenal dengan Tuhan pada kebesarannya, pada ilmunya, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu cinta orang yang arif. Cinta orang yang arif merupakan orang yang tahu betul kepada Tuhan. Yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tetapi diri yang dicintai.